Amin. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Berfirman, di nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan ada seorang pun yang menganggap Tuhan lalai menepati janjinya. Kadangkala jalan terbaik untuk membenarkan diri sendiri dengan menyalahkan pribadi yang lain. Demikian sifat-sifat manusia yang tidak mengenal Tuhan, bahwa ketika dia tidak mampu hidup dalam kebenaran, ketika dia tidak mampu mengikuti kehendak Bapa di surga, sebaliknya dia terus menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, dan menganggap bahwa Tuhan lalai menepati janjinya. Oh, orang Kristen menanti-nantikan Tuhan. Mana Tuhan itu sampai sekarang tidak pernah datang. Jadi saudara, defense terbaik dari seseorang adalah menyerang balik. Itu sebabnya ada banyak kaum yang mempergunakan kata-katanya untuk menyerang ketuhanan Yesus dan juga menyerang tentang keilahian Yesus dan juga menyerang tentang cara Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ada juga yang tetap percaya dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya menganggap Tuhan lalai itu adalah hal yang tidak benar. Yang benar adalah bukan Tuhan lalai, tapi kesabaran Tuhan yang dia lakukan semata-mata adalah ada mungkin menurut kita delay, menurut kita kenapa Tuhan tidak datang-datang, menurut orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan tidak mungkin datang. Dan ketika Tuhan berkata dia akan segera datang, hari Tuhan akan segera datang, kemudian Tuhan tidak datang-datang, mereka mulai menyangkal iman. Dan padahal ketika Tuhan belum datang, itu merupakan anugerah bagi kita, supaya di sisa waktu yang bertambah-tambah adanya, ia menginginkan di zona waktu ini ada orang-orang yang bertobat. Saudara, kesempatan, waktu, dan tempat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semata-mata supaya memberikan kita kesempatan untuk mengkoreksi diri, kesempatan untuk memperbaiki kelakuan, supaya semua orang berbalik dan bertobat dari jalan yang benar. Kalau hari ini Tuhan sudah datang, saudara dan saya tidak akan selamat. Itu sebabnya mari kita fokus pada kehendak Tuhan. Mari kita meninggalkan segala pikiran-pikiran negatif. Mari kita tanggalkan segala kecurigaan kepada Tuhan dan datang kepadanya dengan hati sungguh-sungguh percaya. Pagi hari ini Bapak Ibu sahabat kasih yang diberkati oleh Tuhan, itu saya memberikan judul bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Firman Tuhan dari 1 Petrus 4 hingga 5, 2 Petrus 1 hingga 3. Firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis dari atas yang mengaum-ngaum mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Dan hari-hari ini iblis berusaha menipu orang-orang percaya dengan meragukan janji Tuhan. Amin. Serangan terbaik iblis bagi orang percaya adalah supaya kita tidak percaya. Serangan yang paling kuat yang berusaha dilakukan dengan segenap kekuatannya hari-hari ini adalah membuat orang percaya menjadi tidak percaya. Roma 10 ayat 9 hingga 10 berkata bahwa jika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, di situ kita akan mengalami keselamatan. Dengan percaya saja kita selamat.
Itu sebabnya benteng kepercayaan ini itulah yang selalu diterobosi, diruntuhkan dan sedapat mungkin dihancurkan supaya sebanyak mungkin orang itu dari yang percaya menjadi tidak percaya. Saudaraku, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Berapa di antara kita yang percaya bahwa Tuhan tidak lalai? Aku ada dalam hati kita meragukan kasih Tuhan yang mengalahkan Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 firman Tuhan berkata dalam ayat 8 dan seterusnya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi waktu yang panjang di dalam kehidupan kita itu 1000 tahun. Bagi Tuhan itu adalah waktu yang sangat singkat, yaitu satu hari. Karena kita mempunyai pemikiran bahwa Tuhan delay and karena sesungguhnya waktunya Tuhan adalah waktu di dalam kekekalan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai satu kelalaian. Tapi sesungguhnya yang dianggap kelalaian oleh manusia itu merupakan kesabaran Tuhan. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang yang sudah hidup di dalam Tuhan sangat mengharapkan sudah Tuhan segera datang supaya waktu penantian itu tidak akan sudah diangkat sebagai wanita yang akan di hadapan. Tapi bagi orang yang sedang menuju kedatangan Tuhan, yang seperti pencuri itu akan menjadi sesuatu hari yang mengerikan. Di dalam ayat 10 firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi hari Tuhan akan datang dan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, guru yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu bahwa kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara kasih, sambil menantikan semua, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Dia dalam perdamaian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepada menurut hikmat yang ditanyakan kepada. Ayat 15 ini menjadi satu peneguhan dari pengajaran Rasul Paulus dan pengajaran Petrus itu sama, bahwa inilah waktunya untuk menanti-nantikan Tuhan. Anggap sebagai kesempatan untuk kita untuk beroleh selamat. Saudara, ada istilah yang berkata begini, susah lihat orang senang dan senang melihat orang susah. Kalau hari ini saudara dan saya hidup di dalam kekudusan, kemudian Tuhan datang, kita diangkat sebagai mempelai, senangkah kita melihat saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum mencoba untuk mengalami kebinasaan? Saudara, Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Bahkan ketika Niniwe itu satu kota yang rencananya akan ditunggang balikan, Tuhan begitu murka dengan keadaan Niniwe dan Dia mengutus Yunus untuk menegur bangsa Niniwe. Dan ketika bangsa Niniwe ini ditegur, mereka bertobat, bahkan seluruh sampai hewan-hewannya itu mengalami pertobatan. Dan saudara, Tuhan langsung menghentikan murkanya dan tidak menghukum kota Niniwe. Kota Niniwe itu adalah kota di Asyur, ya saudara, kota orang-orang kafir. Tapi ketika dia hidup, mau bertobat dan mau mendengarkan teguran dari Allahnya Nabi Yunus, di situ mereka merendahkan diri dan kemudian mereka bertobat dan mereka mengalami kemenangan. Yunus marah, saya tahu bahwa engkau akan mengampuni bangsa ini. Itu sebabnya saya tidak mau pergi ke sana. Karena Yunus juga tidak senang dengan keturunan dari bangsa Asyur ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah adalah sifat-sifat daging manusia. Kalau kita melihat ada orang yang belum bertobat, di sini kita harus memiliki belas kasihan. Tuhan, selamatkan dia, selamatkan jiwa-jiwa ini. Ketika Tuhan sabar dengan jiwa-jiwa ini yang sedang menuju pada kebinasaan, jangan salahkan Tuhan. Anak yang sulung di dalam Lukas 15 adalah anak yang setia kepada Tuhan. Dia melayani Bapa, dia melayani Bapa setia, dan bahkan dia tidak pernah menikmati lembut tambun dalam hidupnya. Dia memberi dan memberi dan memberi diri untuk Bapaknya. Saudara, kebaikannya dia memberi diri dan setia dengan Bapa. Tapi kejelekannya di sini adalah dia merasa diri benar. Ketika adiknya membawa seluruh harta warisannya, kemudian keluar sampai dia makan makanan babi, adiknya yang bungsu kemudian menikmati kehidupan yang sangat-sangat mengenaskan. Adiknya jatuh dalam dosa. Waktu adiknya kembali ke rumah bapak, reaksi dari anak sulung kecewa karena anak yang bungsu ini kembali dengan kesempatan dan menerima penghargaan. Saudara, ada berapa banyak di antara kita ketika kita melihat orang-orang yang mengalami pemulihan, itu kita nyinyir dan kemudian menyepelekan dan menganggap diri kita yang paling benar. Saudara, tidakkah kita menyadari bahwa kesabaran Tuhan itu adalah hal yang penting supaya sedapat-dapatnya banyak orang yang mengalami keselamatan, kesempatan untuk beroleh selamat. Sebaliknya, kita yang hidup, yang mau terus menguduskan diri kita, biarlah kita semua menantikan semuanya itu dan kita didapati tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya dan dalam perdamaian dengan Dia. Orang yang dalam perdamaian dengan Tuhan, tidak ada intimidasi atau tidak ada hal yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Perasaan damai, perasaan tidak bukan rasa bersalah, tetapi perasaan damai, hari depan yang penuh harapan itu akan tersedia bagi kita. Saudara, bukankah kita yang menantikan Tuhan itu justru akan mempercepat kedatangan hari Allah? Sesuai dengan janjinya, kita sedang menantikan langit baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Tetapi jika hari ini langit yang baru dan bumi yang baru itu belum terjadi, jangan kita menyalahkan Tuhan seolah-olah Tuhan lalai menepati janjinya. Tapi semata-mata Tuhan sedang memberikan satu space, satu kesempatan untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, itu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup di sekitar kita. Mungkin orang tua kita belum bertobat, suami kita belum sungguh-sungguh bertobat, istri, anak-anak kita belum sungguh-sungguh bertobat, dan lingkungan kantor belum sungguh-sungguh bertobat, belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Lalu kita udah cepat-cepat minta Tuhan datang, Tuhan datang, Tuhan datang, tanpa kita memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita itu belum mengalami kuasa Allah. Saudara, hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Mari, selagi masih diberikan kesempatan, sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita, supaya ada lebih banyak lagi jiwa-jiwa diselamatkan. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan lalai menepati janjinya. Orang yang curiga, orang yang negative thinking adalah orang yang sesungguhnya menyerang balik dengan mempersalahkan keadaan. Saudara, saya berharap dan saya di dalam khotbah ini mengajak kita, mari kita jangan defend, kemudian kita memakai serangan-serangan balik itu sebagai pertahanan kita untuk menyalahkan Tuhan, untuk menyerang kebenaran. Sebab diberkatilah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang tidak mencurigai Tuhan, yang tidak mencobai Tuhan. Sebab mencobai Tuhan itu datangnya dari iblis. Saudara yang diberkati, Ia sabar terhadap kita, Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya kita jangan binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya semua orang berbalik dan bertobat, diberikan kesempatan. Amin.
Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 adalah hal-hal yang sangat keras, sangat tegas, ya, berkata seperti ini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Sehingga yang benar itu tercipta. Makanya Pak, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin menyenangkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi mereka melemparkan mereka ke dalam neraka dan ke dalam gua-gua itu. Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang jatuh itu untuk dihakimi. Apalagi kita. Itu adalah makhluk ciptaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya di sini jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang begitu murah, gampang sekali jatuh di dalam pencobaan. Padahal keselamatan sudah tersedia di depan mata. Tiap hari Tuhan sedang memberi kesempatan demi kesempatan supaya setiap umatnya bertobat dan bertobat dan bertobat. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang selanjutnya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalam, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Hati-hati saudara. Kehendak Tuhan adalah setiap kita bertobat dan berbalik dari jalan-jalan. Orang-orang yang sudah bertobat berbalik dari jalannya yang jahat, yang sudah mengalami pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tapi melepaskan diri, yang sudah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi dalam keadaan mereka lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi saudara, orang yang sudah lepas dari dosa, sudah dibersihkan, disucikan, dia mengalami pertobatan, menyadari bahwa kasih karunia itu ada. Tapi masih mencoba main-main untuk terlibat lagi di dalamnya. Dipikirnya, dia akan mengalami pertobatan yang sama seperti sebelumnya. Ketika dia bertobat, langsung disucikan dan clear begitu saja. Salah, saudara. Kita yang sudah disucikan satu kali untuk selama-lamanya, kemudian kita memilih untuk dengan sengaja terlibat lagi di dalam dosa-dosa itu. Keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Kenapa hal itu terjadi seperti itu? Saudara, ada satu rumah yang kosong yang sebelumnya ditinggali oleh roh jahat. Setelah ditinggali oleh roh jahat itu diusir keluar. Rumah itu kembali kosong. Ketika rumah itu kosong, masuk ke 7 roh jahat yang lebih jahat lagi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah clear dari segala dosa-dosa dan masa lalu kita.
Jadi kalau diri kita dibiarkan kosong, kemudian kita buka pintu untuk roh-roh yang ada di luar sana, roh-roh yang jahat. Yang masuk bukan hanya sekedar satu roh, tetapi bisa 7 roh yang lebih jahat lainnya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka tahu ini rumah yang sudah dibersihkan oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ini rumah adalah rumah rohani kita adalah rumah yang kuat. Karena pertahanan kita adalah pertahanan di dalam Tuhan. Makanya kalau dulu sebelum kita kuat, satu saja roh jahat kita sudah tumbang. Tetapi kita sudah di dalam roh Tuhan, butuh roh yang lebih jahat lagi supaya benar-benar tumbang. Makanya orang yang sudah dipulihkan, bertobat, sudah clear hidupnya di dalam Tuhan. Kemudian sekali lagi dia terlibat dengan dosa-dosa yang kecemaran yang ada di dunia ini. Ketika dia diikat, dia akan diikat lebih kuat lagi. Karena roh jahat itu tahu, ini orang adalah orang kuat. Orang yang kuat di dalam Tuhan. Makanya dia perlu tenaga ekstra untuk betul-betul mencekam. Karena sifat iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau dia sudah tangkap satu orang itu, dia sudah tangkap dan kemudian kita terlibat lagi di dalam kejahatan, dia akan lebih dia akan lebih berusaha supaya memang dia punya. Makanya kenapa itu jangan main-main dengan dosa. Ketika engkau dibersihkan dari satu roh jahat, sesungguhnya engkau kuat, tapi ketika buka celah dan dibiarkan kosong, dia mengajak ke 7 roh jahat lain lagi karena engkau kuat dan harus betul-betul dijatuhkan supaya bukan sekedar dicuri damaimu, tetapi dibunuh damaimu sampai kemudian dibinasakan dan engkau tidak ada lagi jalan untuk selamat dan pulang kepada Bapa. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Karena setelah mengenalnya, kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka, itu adalah hal yang berisiko, hal yang berbahaya. Di mana seperti Ananias dan Safira itu langsung mati di tempat karena dibunuh oleh kuasa hadirat Tuhan Yesus yang begitu tajam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada hari ini jika kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Berjaga-jagalah, Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Walaupun sebagian orang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tetapi sesungguhnya yang dianggap kelalaian itu adalah sebuah kesempatan untuk membuat setiap kita semakin banyak yang bertobat meninggalkan jalan kita yang salah. Tetapi setelah kita meninggalkan jalan yang salah, jangan kita kembali babi masuk ke dalam lubang. Tuhan kehendaki adalah oleh pengenalan di dalam Kristus Yesus kita melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dan tidak terlibat lagi di dalamnya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan para malaikat, maka Allah juga tidak akan menyayangkan engkau juga. Kalau Allah itu sanggup membinasakan malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa, Tuhan juga sanggup untuk menghukum orang yang main-main dengan dosa, jatuh bangun di dalam dosa. Jangan mimpi kalau saudara itu akan pulih kembali, karena roh yang ada yang menyerang engkau itu jauh lebih jahat, membuat engkau terpuruk. Tapi kasih karunia yang Tuhan berikan pada hari ini, makanya saudara, penting bagi kita untuk berkata, jangan keraskan hati di hadapan Tuhan. Kesanggupan Tuhan untuk mengubahkan seiring dengan hati keras atau tidak. Kalau saudara keras hati, jangan mimpi akan memperoleh pemulihan daripada Tuhan. Amin. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan sedang memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya. Jangan salahkan Tuhan. Setelah diberikan kesempatan, jangan permainkan kesempatan. Itu dengan firman Tuhan dari Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semua perkataan di dalam Wahyu berfirman, ya aku datang segera. Intinya kalau hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Tidak seorang pun yang akan tahu tentang kedatangan dari Tuhan Yesus Kristus. Namun satu hal janji firman Tuhan di dalam Wahyu 22 ayat 20. Aku datang segera. Apakah engkau kapan waktu Tuhan datang? Kita tidak pernah tahu. We never know. Tapi selama kita tidak tahu, bertekunlah dan berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Jangan tertawakan, jangan buru-buru minta Tuhan selamatkan kita, tapi kita egois dan tidak mempedulikan orang lain. Tapi sebanyak-banyaknya sampaikan kebenaran. Dia ada, mungkin dia adalah suamimu,
Engkau adalah orang-orang yang hebat dalam iman, tapi engkau lupa menunggu orang-orang yang dekat Tuhan. Mungkin engkau adalah orang-orang yang hidup suci, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan, tapi engkau lupa ada celah yang terbuka. Hati-hati, kalau engkau dicuri oleh iblis, dia akan mencuri, bukan sekedar mencuri, tapi bunuh, kemudian dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah Tuhan datang segera. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Semua yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan sama-sama katakan amin. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sungguh baik dan teramat baik. Peringatan tentang Tuhan, kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat, jangan membuat kami yang tidak sabar itu selalu dan selalu menyalahkan Tuhan. Tapi biarlah kami memberikan kesempatan supaya sebanyak-banyak mungkin orang itu boleh datang pada hari-hari ini. Adalah hari-hari yang jahat. Iblis begitu banyak menyerang dinding-dinding pertahanan orang-orang percaya. Aku berdoa dalam nama Yesus, hari ini umat-umat kekasih Tuhan yang datang dengan syukur kepada Tuhan, diperkuat oleh kasih karunia Tuhan, dengan tidak sengaja mencemarkan diri mereka di dalam kejatuhan, tetapi dengan sekuat tenaga mereka menjaga hidupnya benar berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala yang baik yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya supaya kami mengalami pemulihan, supaya satu saat nanti ketika Tuhan datang, aku datang segera, kami Bapa, secara khusus kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang belum siap menyambut kedatangan Tuhan. Ini kesempatan bagi kami untuk mengalami keselamatan. Kami yang menyembunyikan dosa, kami yang mempermainkan Tuhan, kami yang dengan sengaja mencemarkan di dalam kecemaran hawa nafsu duniawi, yang membuat marah dengan Tuhan, yang membuat murka dengan Tuhan, yang sesungguhnya beribadah tetapi sudah murtad di hadapan Tuhan. Hari ini adalah hari penantian, hari di mana Tuhan berkemurahan, hari yang dijadikan setiap orang yang masih ingin bertobat dengan jujur diberi kesempatan untuk Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini sambut berkat-berkat yang luar. Kami juga berdoa bersyukur untuk Mama Eska yang sudah tiba kembali ke daerahnya dari menengok cucu Mikana. Kami bersyukur untuk Oma Eske yang sudah kembali dengan sehat, dengan luar biasa diberkati oleh Tuhan semua karena anugerah daripada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kakak-kakak Tuhan yang sudah datang dengan tidak kurang satu apapun. Kami juga berdoa untuk jemaat kasih Tuhan, biarlah hidup bincang mereka kudus diberkati oleh Tuhan. Dan setiap pergaulan dengan Allah pasti tidak akan sia-sia. Membuat kami menjadi orang-orang yang setia menanti-nantikan Tuhan. Diberkatilah jemaat kekasih Tuhan yang setia mendengarkan pembacaan 5 pasal per hari dan perenungan 5 pasal per hari, sehingga mereka dapat bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan kami tahu ketika mereka setia mendengarkan firman Tuhan, ada sebuah kualitas yang ada dalam kehidupan mereka yang bertumbuh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami sambut berkat-berkat Tuhan yang spesial, yang luar biasa pada pagi hari. Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberikan kasih karunia dan kasih karunia. Semua yang diberkati Tuhan, yang siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, sama-sama katakan, haleluya, aku datang segera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.